Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya dari Prodi Akuntansi. Di mata kuliah Perekonomian Indonesia, saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rasidi. Kondisi perekonomian di negara-negara tertentu akibat COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya kelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri.
Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja, pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Kepala BPS Suharyanto mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi konsumsi dan investasi. Untuk itu perlu mencari cara agar dua komponen itu kembali meningkat di triwulan ketiga. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimis laju ekonomi di 2 triwulan selanjutnya mulai membaik. Ia menyebut sejumlah indikator dari penjualan retail dan keyakinan konsumen menunjukkan perbaikan. Turbulensi pandemi ini menyebabkan banyak perusahaan yang tak beroperasi hingga berujung pada proses PHK. Penurunan ini ternyata lebih dalam jika dibandingkan dengan ekspektasi pemerintah yang memprediksi di angka 4,3% hingga 4,8% pada kuartal 2. Merosotnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang melemahkan berbagai sektor ekonomi. Itu dia tadi penjelasan tentang perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.